S2 Fakultas Manajemen dari Universitas Bina Niaga, Indonesia. Saya di sini akan membacakan artikel yang saya buat sendiri, judul Perekonomian Era Digital, Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. Globalisasi adalah proses terbangunnya perekonomian Indonesia yang bisa dipasarkan dalam skala besar maupun skala kecil, yang menjadi kekuatan besar dalam perekonomian yang kita rasakan di era digital ini. Perekonomian Indonesia di era globalisasi telah terjadi sejak lama. Perkembangan yang sangat pesat yang menyebabkan banyak sekali tantangan dan peluang. Walaupun demikian, pasar globalisasi sangat berpengaruh pada kebudayaan saat ini karena campuran negara luar yang masuk ke dalam negeri. Bisa terjadi karena daya saing yang tinggi. Teknologi juga berkembang pesat di era globalisasi seperti robot-robot yang mengganti pekerjaan manusia, TV yang tadinya analog menjadi digital. Tetapi tidak semua di era globalisasi ini sempurna karena adanya kekurangan dan kelebihan. Walaupun adanya kekurangan dan kelebihan, peluang dalam pertumbuhan perekonomian menjadi sangat besar dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Masuknya barang dari dalam dan luar Masuknya barang dari dalam dan luar Masuknya barang dari dalam dan luar membuat produk yang dikenal terutama Masuknya barang dari dalam dan luar membuat produk bisa dikenal, terutama UMKM yang bisa dibilang penjualan dengan internet menggunakan aplikasi mempermudah penjualan. Karena sekarang orang-orang sering memakai aplikasi untuk memesan makanan ataupun barang. Kekurangan dan kelebihan ini mempunyai risiko yang tinggi karena persaingan penjual perusahaannya semakin ketat, bahan pokok yang tinggi, kualitas yang sering dibanding-bandingkan, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Barang di kota bisa ditemui di mana-mana, tetapi di desa hanya sedikit yang menjual barang yang tidak dijual di desa. Walaupun ingin membeli barang tersebut, harus ke kota untuk membelinya. Ketika sudah di desa, kalaupun ingin memiliki barang tersebut harus ke kota. Kalaupun ingin memiliki barang tersebut harus ke kota untuk membelinya. Ketika sudah di desa, barang tersebut akan 2 kali lipat mahal daripada di kota. Begitupun sebaliknya. Begitu juga ketika menjual barang di luar negeri, harga pasaran di angka standar. Ketika sampai di negara yang dipasarkan, harga menjadi 2-3 kali lipat. Untuk penjualan makanan yang memiliki omset yang sangat tinggi, tetapi juga ada ruginya, seperti ketika ingin dikirim atau diimpor selalu ada kerusakan dalam pengiriman walaupun penjual sudah packing dengan aman. Penjualan barang impor mempunyai tantangan sendiri karena sering adanya barang KW ataupun tidak layak dijual. Tetapi ada juga barang yang kualitasnya bagus. Tidak semua barang negeri impor ada juga. Tetapi penjualan barang impor mempunyai tantangan tersendiri karena sering adanya barang KW ataupun tidak layak dijual. Tetapi ada juga barang yang kualitasnya bagus. Tidak semua barang dalam negeri itu impor. Ada juga barang yang diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. Contohnya, perdesaan atau pabrik yang memproduksi barang lokal. Kebudayaan juga
semakin meredup karena di zaman sekarang orang-orang lebih suka memakai produk luar ketimbang barang yang diproduksi negara sendiri, entah ikut tren ataupun FOMO. Dari banyaknya tantangan dan peluang yang masyarakat alami, ada pun manfaat besar para perekonomian di era globalisasi. Contohnya, membuka peluang global bagi produk dalam negeri, membuka peluang membuka peluang globalisasi. Contohnya, membuka peluang global bagi produk dalam negeri, membuka peluang global bagi produk dalam negeri, membuka peluang masuknya produk global di dalam pasar domestik, meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Peluang ini sangat berkembang, yang tadinya hanya peluang kecil menjadi peluang yang sangat besar, serta memperluas jaringan perdagangan meningkatnya harga pasar. Walaupun ada ruginya, tetapi peluang barang yang kualitasnya tinggi akan semakin naik. Setara kelas atas dari penjualnya yang sangat diremehkan akan menjadi barang yang sangat bernilai tinggi dan berharga. Walaupun barang yang dijual cukup mahal, tetapi kualitas yang didapat sesuai dengan harga yang ditawarkan, karena pengeluaran cukup banyak untuk menyaingi kualitas barang murah tetapi kualitasnya bagus. Adapun yang murah, kualitasnya bisa bagus dan bisa juga tidak bagus karena modal yang dikeluarkan pasti cukup banyak. Kualitas itu penting, karena itu salah satu kriteria para pembeli untuk membeli barang tersebut. Luasnya pemasaran membuat ekonomi menjadi naik drastis ketika ada barang yang berkolaborasi dengan artis terkenal atau brand papan atas. Penjualan akan semakin meningkat, harga yang ditawarkan juga tinggi, kualitas juga tidak diragukan lagi, mengingat reputasi yang buruk akan menjatuhkan nama artis dan brand. Pariwisata juga akan semakin meluas karena di era ini orang-orang akan membagikan momen berlibur mereka ke media sosial mereka. Betapa serunya dan indahnya destinasi atau kuliner yang mereka kunjungi, dan juga pedagang yang akan naik drastis penjualannya ketika ramai orang yang membelinya, apalagi kalau dagangan itu sedang tren. Perekonomian pasar global di era globalisasi menawarkan peluang dan tantangan yang sangat sulit. Peningkatan dan penurunan itu hal yang wajar, tetapi pemerintah harus meningkatkan kebijakan pemasaran global semakin stabil, hingga tidak adanya harga jualan tiba-tiba naik dan tiba-tiba menurun. Penjualan akan semakin meluas hingga kualitas penjual semakin bagus. Di era digital ini perkembangan sekarang membuat masyarakat tidak sadar bahwa kebudayaan sudah dicampur oleh negara luar sedikit demi sedikit. Kebudayaan akan semakin hilang. Tetapi jika kita dilestarikan, kebudayaan tidak akan hilang, malah akan berkembang dan dinikmati oleh semua orang yang melihatnya. Ketika penjualan meningkat, ekonomi Indonesia juga naik, pariwisata juga semakin terkenal karena dari wisatawan yang mampir ke Indonesia untuk berlibur. Walaupun saingan dalam era ini semakin banyak, tetapi jika barang yang masyarakat produksi itu bagus dan berkualitas, pembeli tidak akan semakin banyak. Oke, sekian dari saya. Arigatou.